Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Nabila Devi dan pemateri kedua Ofnan Rauda dan pemateri terakhir Mua Ilman yang akan membawakan sebuah materi dengan judul Tokoh-tokoh dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, sejarah Wali Songo. Sejarah singkat asal mula 9 nama Wali Songo. Wali Songo terkenal sebagai penyebar agama Islam pada zaman ke-14 di tanah Jawa. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka berdakwah di Nusantara dengan prosedur mengajak masyarakat masuk Islam tanpa paksaan. Selama berdakwah, mereka punya wilayah masing-masing dan meninggalkan bukti terhadap perannya dalam penyebaran Islam di negeri ini. 9 wali Allah tersebut dijuluki sebagai Sunan karena telah berjasa dalam Islam. 2. Strategi dakwah Wali Songo. Pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Ia pertama kali datang ke desa Sembolo, sekarang dikenal Desa Leran, di Kecamatan Manyar, 9 km utara kota Gresik. Strategi dakwahnya dimulai dari perdagangan yang dilanjutkan dengan pendekatan politik. Sunan Gresik kemudian menjalin hubungan dengan penguasa saat itu. Sunan Gresik juga mendirikan pesantren dan masjid untuk menyebarkan Islam. Kedua, Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel ialah Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401. Wilayah dakwahnya berada di sekitar Surabaya. Ia juga memiliki pesantren Ampel Denta yang terletak di daerah Denta, Surabaya. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan mendidik para dai atau juru dakwah. Kemudian ia menikahkan banyak juru dakwah dengan putra-putri penguasa bawahan Majapahit. Ketiga, Sunan Kudus. Sunan Kudus bernama asli Ja'far Shadiq. Ia lahir pada tahun 1400. Wilayah dakwahnya adalah di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus terkenal tegas dalam menegakkan ajaran syariat Islam. Di masanya, ia dikenal sebagai eksekutor Ki Ageng Pangging dan Syekh Siti Jenar. Strategi dakwah yang digunakan Sunan Kudus untuk menyebarkan Islam adalah dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhan mereka. Ia mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris pusaka, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Muhammad Ainul Yakin. Ia lahir pada tahun 1442. Orang tuanya adalah Syekh Maulana Ishak bersama Dewi Sekardadu, putri Menak Sembu yang merupakan seorang penguasa wilayah Balambangan di ujung kerajaan Majapahit. Sunan Giri adalah salah seorang ulama Wali Songo, majelis penyebar dakwah Islam pertama di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara pada abad ke-14 Masehi seiring munculnya Kesultanan Demak dan menjelang runtuhnya kerajaan Majapahit. Sunan Giri dikenal sebagai raja sekaligus guru suci. Ia berperan penting dalam pengembangan dakwah di Nusantara. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan memanfaatkan kekuasaan, perniagaan, dan pendidikan. Dengan cara dakwah tersebut, pengaruh Sunan Giri mencapai wilayah Banjar, Martapura, Pasir Kuta hingga Nusa Tenggara dan Maluku. Kemudian selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mempunyai sebuah nama asli Syarif Hidayatullah. Ia lahir pada tahun 1448 di Kairo, Mesir. Di Mesir, ia adalah putra Sultan Hud dan pernah menjadi pangeran untuk penerus Raja Mesir, menggantikan ayahnya, tetapi ia menolak dan memutuskan untuk menyebarkan ajaran Islam dengan ibunya di wilayah Jawa. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan menguatkan kedudukan politik. Ia menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak untuk memuluskan dakwanya. Selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Said lahir pada tahun 1450 di Tuban. Ayahnya adalah Tumenggung Wilatita, Bupati Tuban. Sunan Kalijaga adalah salah satu ulama Wali Songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwahnya di tanah Jawa. Sejarah hidup Sunan Kalijaga tidak semulus yang dibayangkan. Sebelum menjadi pendakwah, ia adalah seorang penjahat. Riwayat kehidupan Sunan Kalijaga melintas batas era kerajaan di Jawa yang silih berganti, yang menyaksikan perubahan sejak masa akhir kerajaan Majapahit, lalu Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, hingga awal Kesultanan Mataram Islam. Strategi dakwah Sunan Kalijaga terkenal melalui seni dan budaya. Ia piawai mendalang menciptakan bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan. Dakwah Raden Said dimulai di Cirebon di desa Kalijaga untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Karena basis dakwahnya di desa Kalijaga, Raden Said kemudian dikenal dengan julukan Sunan Kalijaga. Sebagaimana Wali Songo yang lain, Sunan Kalijaga berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Ia amat mahir mendalang dan menggelar pertunjukan wayang.
Kemudian yaitu Sunan Muria sebagai putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said atau Raden Said mewarisi darah seni ayahnya. Ia lahir pada tahun 1450 dan dianggap sebagai sunan termuda di antara para wali songo lainnya. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Muria melestarikan seni gamelan dan boneka sebagai sarana dakwah. Ia menciptakan beberapa lagu dan tembang untuk mempraktikkan ajaran Islam. Kemudian Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 serta nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Julukan Sunan Bonang berasal dari salah satu nama desa di Kabupaten Rembang yaitu Desa Bonang. Sunan Bonang dikenal amat pandai dengan ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan lain sebagainya. Wilayah dakwahnya adalah daerah Kediri. Di sana ia mengajarkan Islam melalui wayang, temban, dan sastra sufistik. Karya-karya sastra terkenal yang digubah Sunan Bonang adalah Suluk Wujil. Kemudian yang terakhir yaitu Sunan Rajab. Sunan Rajab memiliki nama asli Raden Kasim atau Syarifuddin. Ia lahir pada tahun 1470 dan merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Wilayah dakwahnya berada di Paciran, Lamongan. Strategi dakwahnya terkenal dengan pendidikan akhlak kepada masyarakat. Di Paciran, Sunan Rajab mendidik masyarakat untuk memperhatikan kaum fakir miskin. Ia menjunjung tinggi kesejahteraan umat. Selain itu, Sunan Rajab juga dikenal dengan pengajaran teknik membuat rumah dan tandu. Adapun ulama-ulama penyebar Islam pasca Wali Songo diantaranya itu Hamzah Fansuri, kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, kemudian Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, kemudian Kiai Haji Saleh Darat, kemudian Kiai Haji Khalil Bangkalan, kemudian Kiai Haji Hasim Asy'ari, dan terakhir Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baiklah, itulah beberapa tadi penjelasan dari materi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.